Halo, balik lagi di channel Kode 187. Di bawah lampu neon yang temaram, di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kabupaten Jombang, sebuah tempat syukur yang seharusnya menjadi ruang untuk merapikan diri, justru berubah menjadi panggung tragedi berdarah yang sangat mengerikan. Berawal dari api cemburu akibat pertunangan yang kandas, Febri Wahyudi merajut obsesi gelap yang berujung pada tindakan nekat, menyebarkan konten asusila hingga menghunuskan pisau lipat ke dada rival asmaranya, Septian Adi. Malam itu, Januari 2025, Masterpiece Barbershop menjadi saksi bisu betapa tipisnya batas antara cinta dan dendam, di mana aroma minyak rambut bercampur dengan anyir darah dalam sebuah drama segitiga yang berakhir di balik jeruji besi. Sebelum kita bahas kasus ini, posisikan diri kalian ke tempat ternyaman kalian. Jika sudah siap, mari kita bahas kasus ini sedetail yang kita bisa. Jombang, Januari 2025. Sebuah kota yang biasanya tenang, mendadak gempar oleh sebuah peristiwa yang terjadi di bawah lampu neon sebuah tempat cukur modern di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Malam itu menjadi saksi bisu bagaimana sebuah ikatan pertunangan yang gagal berubah menjadi obsesi gelap yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Hari ini, kita akan membedah sebuah kasus yang memicu perdebatan panas di media sosial. Bukan sekadar penganiayaan biasa, tapi sebuah puncak dari dendam asmara yang terpendam. Sebuah video yang menjadi pemantik api, dan sebuah pisau lipat yang mengakhiri segalanya. Ini adalah kisah tentang Febri Wahyudi dan Septian Adi. Dia pemuda yang terjebak dalam pusaran cinta seorang wanita bernama Eni. Bagaimana sebuah tempat yang seharusnya menjadi tempat untuk merapikan diri, justru menjadi tempat yang paling berantakan karena darah dan air mata. Sebelum kita masuk ke malam berdarah tanggal 9 Januari, kita harus memahami apa yang ada di kepala sang pelaku, Febri Wahyudi. Pria berusia 26 tahun, asal desa Kedung Betik. Ini bukanlah orang asing bagi wanita yang bernama Eni. Pada September 2024, hubungan mereka mencapai puncaknya. Febri melamar Eni. Ada harapan besar di sana. Ada janji-janji manis masa depan yang diikat dalam sebuah pertunangan. Namun, entah apa yang terjadi di tengah jalan. Hubungan itu layu sebelum berkembang. Eni memilih untuk berpaling. Pria yang dipilih Eni adalah Septian Adi, seorang pemuda 24 tahun yang bekerja di sebuah minimarket. Disinilah letak ironisnya. Tempat kerja Febri, yakni Masterpiece Barbershop, dan tempat kerja Septian, yaitu di Indomaret, letaknya berseberangan. Mereka bekerja dalam jarak yang sangat dekat, hanya dipisahkan oleh aspal jalan raya, namun dengan perasaan yang saling bertolak belakang. Febri tidak bisa menerima kenyataan. Bagi banyak orang, putus cinta adalah bagian dari hidup. Namun bagi Febri, ini adalah penghinaan. Dia merasa dikhianati, dan rasa sakit itu berubah menjadi skenario manipulatif. Motif di balik kasus ini, Febri ingin kembali kepada Eni. Dia ingin lamarannya yang sempat batal itu dilanjutkan kembali. Tapi, bagaimana caranya? Dia memutuskan untuk menghancurkan citra Eni di depan mata Septian Adi Ferdiansyah. Dia mengirimkan sebuah video, sebuah konten asusila yang menunjukkan masa lalu Eni. Sebuah langkah putus asa yang dia harapkan akan membuat Septian jijik dan meninggalkan Eni. Namun, strategi Febri menjadi bumerang. Septian tidak pergi menjauh. Septian
justru datang untuk menuntut penjelasan. Hari Kamis, 9 Januari 2025, jarum jam menunjukkan pukul 21.45, Septian baru menyelesaikan sip keduanya di minimarket. Hatinya panas. Pesan WA dari Febri masih terngiang di kepalanya. Septian kemudian menyeberang jalan untuk mendatangi Masterpiece Barbershop. Di sana, dia bertemu Adelia Lucia Putri, sang kasir. Febri tidak ada di sana. Dia sudah pulang sejak pukul 4 sore. Namun, Septian tidak menyerah. Dia kembali ke minimarketnya dan mengirim pesan singkat kepada Febri. Datang ke barbershop sekarang. Pukul 22 waktu Indonesia Barat. Febri tiba. Febri datang membawa tas yang di dalamnya sudah tersimpan sebilah pisau lipat merek Venturis. Apakah dia sudah berencana untuk membunuh? Ataukah itu hanya bentuk perlindungan diri? Karena dia tahu Septian sedang marah. Namun, fakta hukum mencatat pisau itu sudah disiapkan. Febri masuk, duduk di sofa menghadap ke arah timur. Dia mengirim pesan balik kepada Septian bahwa dia sudah sampai. Tidak lama kemudian, Septian masuk bersama temannya yang bernama Denny Pranata. Pertemuan itu dingin. Septian duduk di sebelah kiri Febri. Pertanyaan pertama Septian sangat langsung. Kenapa kamu kirim video itu? Jawaban Febri dingin, seolah memancing amarah. Gak apa-apa, saya kirim video itu biar kamu tahu saja. Disinilah titik ledaknya. Terjadi cekcok mulut. Emosi Septian meluap. Dia berdiri dan melayangkan pukulan ke arah kepala Febri. Febri menghindar, dan di saat itulah insting kekerasan mengambil alih. Febri menendang badan Septian hingga terjatuh ke lantai. Febri kemudian merogoh tasnya. Dia mengambil pisau lipat itu. Dengan ibu jari, dia menekan tuas pembukanya. Klik, pisau itu terbuka. Perkelahian fisik berubah menjadi serangan mematikan. Febri mengayunkan pisaunya secara membabi buta. Tidak terarah, namun penuh tenaga. Hingga akhirnya, bilah tajam itu menemukan sasarannya. Dada dan leher sebelah kiri Septian tertusuk. Darah mulai mengalir deras di lantai barbershop. Septian tergeletak, nafasnya bersengal. Teman korban, Denny, yang awalnya terpaku, langsung berusaha untuk melerai. Dia merangkul Febri, menariknya agar menjauh, agar tidak ada tikaman tambahan. Adelia, sang kasir yang ketakutan, berlari keluar. Teriakan minta tolongnya memecah kesunyian malam itu di desa Sengon. Seorang penjual nasi yang berada di dekat lokasi yang bernama Angga Pratama mendengar cerita itu. Dia berlari masuk dan melihat pemandangan mengerikan. Septian yang bersimpah darah dan Febri yang masih memegang pisau berlumuran darah. Dengan keberanian luar biasa, Angga merampas pisau itu dari tangan Febri. Tidak lama kemudian, keberuntungan atau mungkin takdir membawa seorang anggota Polsek Kota, Guru Wahyudi, melintas di lokasi. Dia melihat kerumunan, melihat tubuh yang tergeletak, dan segera melakukan pengamanan. Tidak lama kemudian, ambulans datang. Kemudian, kepolisian memasang garis polisi. Febri Wahyudi dibawa pergi tanpa perlawanan berarti. Di sana, di antara peralatan cukur dan kursi-kursi capster, sebuah nyawa telah melayang karena ketidakmampuan seseorang menerima bahwa cinta tidak bisa dipaksakan. Kasus ini segera menjadi viral. Netizen terbagi menjadi beberapa opini. Namun, mayoritas mengecam tindakan Febri. Menyebarkan video asusila saja sudah merupakan pelanggaran yang serius, apalagi mengambil nyawa orang lain. Secara psikologis, kita melihat fenomena crime of passion atau kejahatan karena luapan emosi.
Namun, kepolisian juga menyoroti adanya unsur kesiapan karena senjata tajam yang selalu dibawa. Pelajaran pahit apa yang bisa kita ambil? Privasi dan masa lalu seseorang seringkali dijadikan senjata dalam konflik asmara di era digital ini. Fenomena reference porn atau penyebaran konten intim untuk membalas dendam kini memiliki akhir yang jauh lebih gelap. Pembunuhan. Septian Adi Ferdiansyah kehilangan masa depannya. Eni kehilangan kekasihnya dan mungkin trauma seumur hidup. Febri Wahyudi kehilangan kebebasannya demi sebuah obsesi yang dia sebut sebagai cinta. Febri Wahyudi divonis hukuman 13 tahun penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Jombang. Kasus ini menjadi pengingat keras bagi kita semua bahwa emosi yang tidak terkendali ditambah dengan senjata di tangan hanya akan menghasilkan sebuah tragedi. Jangan lupa like, share, and subscribe agar kalian tidak ketinggalan video berikutnya. Stay safe and see you in the next video. Bye.